Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Perkenalkan, nama gue Dani. Gue di sini akan membantu menjelaskan mengenai modul 3, yaitu conditional loop. Oke, jadi pertama-tama kita harus tahu dulu ya tujuan daripada modul 3 ini apa. Jadi ada dua tujuan daripada modul 3, yaitu memahami operation jump atau jump operasi jump, dan kedua adalah memahami cara membuat looping. Oke, jadi tujuan utama atau tujuan inti daripada modul ini kan adalah mengetahui cara membuat looping di pemrograman bahasa assembly. Nah, namun untuk mengetahui tentang looping, kita harus paham dulu mengenai operasi jump atau jump operation. Nah, kenapa? Alasannya adalah karena operasi looping ini didasari oleh operasi jump. Jadi, jump operation itu sebenarnya apa? Operasi jump itu adalah operasi yang dilakukan untuk melakukan lompatan atau jump ke instruksi lain yang kita inginkan. Nah, terdapat dua jenis dari operation jump. Yang pertama adalah unconditional jump, dan yang kedua adalah conditional jump. Oke, pertama-tama kita akan bahas tentang unconditional jump. Jadi, unconditional jump adalah jenis operasi jump yang perintahnya itu langsung dieksekusi. Dia langsung dieksekusi tanpa mengecek status daripada flag yang ada. Nah, nanti kita akan bahas mengenai status flag di conditional jump ya. Oke. Terdapat tiga jenis daripada unconditional jump, yaitu short jump, near jump, dan far jump. Nah, perbedaan dari ketiga jenis jump ini adalah lokasi atau tujuan dari address yang kita inginkan. Pada short jump, lokasi address tujuan kita adalah antara 127 sampai min 128 bytes. Near jump ini menggunakan displacement dan dapat melakukan jump dimanapun pada code segment yang kita gunakan. Nah, ini disebut sebagai intrasegment. Dan far jump itu adalah jenis unconditional jump yang bisa dilakukan ke semua lokasi memori sistem. Ini disebut sebagai intersegment. Nah, berikut adalah beberapa contoh daripada instruksi dari unconditional jump yang mungkin untuk lengkapnya nanti kalian bisa baca sendiri ya di modul. Yang pertama ini adalah jump AX ya. Atau instruksinya itu JMP-AX ya, jump AX. Nah, pada instruksi ini kita melakukan jump ke segmen yang memiliki address yang nilainya tersimpan di register AX. Nah, untuk contoh yang kedua, sama halnya dengan yang pertama ya. Pada jump CX, kita melakukan jump ke segmen yang memiliki address yang nilainya tersimpan di register CX. Untuk yang ketiga, jump near pointer BX. Ini adalah operasi di mana kita melakukan jump ke code segment yang dipointer atau ditunjuk oleh address yang kita tuliskan. Jadi misalnya, pada contoh ini kita akan melakukan jump ke code segment yang dipointer oleh segmen address BX. Nah, seperti itu. Untuk yang lainnya tidak jauh berbeda ya, dan mungkin lengkapnya bisa teman-teman baca sendiri di modul. Oke, langsung saja kita coba code example-nya. Oke, jadi pada program ini, pertama-tama kita melakukan operasi move BX4. Jadi kita memasukkan nilai 4 ke register BX ya. Nah, jadi terlihat ya di BX sudah ada nilai 4 sudah masuk ke register BX. Nah, selanjutnya kita melakukan jump BX, yaitu jump menuju instruksi pada address 4. Nah, itu kenapa saat kita menekan single step, kita akan kembali ke startup. Karena pada case ini startup memiliki address 4. Nah, bisa dilihat di sini ya, seperti itu. Ini adalah contoh jenis jump yang menggunakan register. Nah, selain jump dengan register, kita juga bisa melakukan jump menggunakan label. Jadi, misalnya kita berikan sebuah label ya di sini. Dan kita ubah jump BX menjadi jump label. Oke. Nah, apabila kita simulasikan, pertama-tama kita akan memindahkan nilai 4 ke BX ya. Dan saat kita menekan jump label, dia itu akan kembali ke instruksi yang berada di dalam label, yaitu move BX4.
Selanjutnya kita masuk ke conditional jump. Nah, conditional jump ini adalah jenis operasi jump yang perintahnya dieksekusi dengan melihat kondisi daripada status flag. Nah, kuncinya adalah di status flag ini. Di mana jika kondisi daripada status flag ini tidak terpenuhi, maka jump ini tidak akan dilakukan. Nah, ada beberapa jenis daripada conditional jump. Di antaranya ada JA dan JAE, itu jump if above dan jump if above equal. Yang kedua ada JB, itu jump if below. Jadi kalau jump if above dan jump if above equal itu di atas atau di atas sama dengan. Kalau jump if below itu di bawah. Nah, itu perbedaannya. Kalau JC dan JNC itu jump if carry dan jump if not carry. Jadi jenis jump ini mengecek nilai carry yang ada, misalnya dari hasil operasi aritmatika ya, atau misal penjumlahan, seperti yang sudah dibahas di materi sebelumnya gitu. Selanjutnya ada JE dan JZ, itu jump if equal dan jump if zero. Selanjutnya ada JG dan JGE, jump if greater than dan jump if greater than or equal. JNE dan JNZ, itu jump if not equal dan jump if not zero. Dan yang terakhir adalah JNO, itu jump if not overflow. Nah, jadi jenis jump ini terjadi apabila tidak terjadi overflow. Nah, overflow itu apa? Overflow itu adalah kondisi yang terjadi apabila terdapat penambahan bit baru. Jadi, JNO atau jump if not overflow ini terjadi apabila tidak terdapat penambahan bit baru. Oke, langsung saja kita coba ke code example-nya. Oke, jadi pada program ini, pertama-tama kita memasukkan nilai 8 heksa ke register CL. Nah, selanjutnya kita juga memiliki label yang dinamakan L1, ya. Dan pada perintah selanjutnya kita memasukkan perintah decCL, yang berarti decrement CL. Nah, pada perintah ini kita akan mengurangi nilai CL sebesar 1. Dan di perintah selanjutnya kita memasukkan jump if not zero ke L1. Jadi seharusnya apa yang terjadi adalah nilai dari CL akan berkurang terus-menerus dari 8 ke 0 karena terdapat si JNZ L1 ini. Sehingga selama nilai CL ini belum sama dengan 0, perintah JNZ ke L1 itu akan dilaksanakan. Setelah itu, saat nilai CL sudah menjadi 0, yang terjadi adalah flag 0 akan menjadi 1 dan perintah JNZ L1 ini akan dilewatkan. Jadi bisa kita coba ya. Oke, bisa dilihat. Jadi pertama-tama nilai CL menjadi 8 heksa dan dia ini akan berkurang terus-menerus, lihat ya, dari 8 ke 7, 6, 5, dan seterusnya hingga dia ke 0. Dan saat dia sudah 0, si zero flag ini, si ZF ini ya, akan berubah menjadi 1. Dan apabila kita menekan single step lagi, maka JNZ L1 akan dilewatkan dan program akan berakhir. Seperti itu. Selanjutnya kita memasuki materi loop. Nah, loop ini sebenarnya mirip dengan instruksi tadi yang sudah kita coba ya, si conditional jump. Nah, yang membedakan adalah dia ini sudah memiliki instruksi sendiri. Jadi, dia tidak lagi perlu menggunakan perintah decrement dan jump JNZ. Jadi udah di dalam satu paket gitu ya, kurang lebih. Nah, dia tidak perlu menggunakan perintah decrement lagi dan sudah secara otomatis akan melakukan decrement sampai nilai register CX ini menjadi 0. Nah, baru program akan meninggalkan perintah loop-nya, seperti itu. Nah, jadi bisa langsung kita coba aja kali ya. Oke, code-nya mirip ya dengan yang tadi. Saat kita emulate, jadi pertama-tama bisa dilihat si CL ini nilai 8 dimasukkan ke register CL, lalu dia ini akan loop di L1 terus, dan nilai CL-nya akan berkurang ya, tadi 8 berkurang menjadi 7, 6, dan seterusnya hingga dia sampai ke 0. Dan saat sudah ke 0, programnya akan melewati perintah loop L1 seperti itu. Dan programnya selesai seperti itu. Baiklah, sekian video penjelasan modul 3. Semoga dapat membantu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.